sesi ketiga. Baik, tidak panjang kata, kita awali sama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Gurunda Kiai Haji Abdul Aziz Abdul Rauf, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kita panjatkan syukur pada Allah. Alhamdulillahilladzi hadana bihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Atas segala nikmatnya, iman, nikmatut ta'at, nikmat amal salihah. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Bersyukur pada Allah yang menyadarkan kita akan pentingnya seluruh ta'amulat Al-Quran, termasuk ta'amul tadabbur ini. Semoga niat kita untuk 10 sesi ini dinilai oleh Allah keseriusan kita dalam berta'amul atau berinteraksi dengan Al-Quran, interaksi yang seutuhnya. Maka insya Allah dengan 10 kali pertemuan, dan alhamdulillah insya Allah hari ini pertemuan yang ketiga, dan terus terang saya juga baru pertama kali ini menemukan majelis ilmu yang siap diajak berdalam-dalam di bab ini. Tidak ada lain keinginannya agar betul-betul tadabbur ini atau ta'amul ini menjadi sesuatu yang sangat familiar. Sefamiliar tilawah itu sendiri, ataupun sefamiliar familiar tahfidz dan lain sebagainya. Karena tadabbur ini sebetulnya ada kemiripan dengan tilawah dan tahfidz secara kemandirian. Kalau tafsir memang harus dibantu dengan majelis ilmu. Walaupun insya Allah dengan tafsir kita juga sudah diajak tadabbur. Tapi bagaimana bisa menghasilkan tadabbur yang mandiri, atau bahkan tadabbur yang include, dalam arti suatu saat kapan kita tilawah, maka di balik tilawah itu sudah ada tadabbur, atau bahkan lebih include lagi, saat kita tilawah itu apa yang kita baca sudah terhafalkan, sudah terpahami tafsirnya, sudah teramalkan, dan lain sebagainya. Insya Allah seperti itu, sehingga nggak apa-apa, insya Allah saya ulang-ulang terus, bahwa tadabbur itu perintahnya ada di An-Nisa 82. Dan kita harus familiar terhadap masyru'iyatut tadabbur, apakah mau disebut perintah, anjuran, motivasi. Walau kana min indi ghairillahi wajadu fi ikhtilafan katsira. Jadi dengan tadabbur manusia akan bisa menemukan
keajaiban-keajaiban Al-Quran. Ya. Dengan merasakan bahwa Al-Quran ini min indillah. Ya. Betul-betul min indillah ini yang paling penting di balik athar tadabbur. Ya. Kemudian apa yang ada di Shad, surat Shad 29, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Ya. Untuk mengasah ya, pikiran kita. Ya. Insya Allah akan lebih terbuka wawasan seseorang ketika senantiasa tadabbur. Dan di surat Muhammad 24, fala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha. Ya. Bahwa tadabbur itu berfungsi melunakkan hati, ya. Menggugah hati manusia, apakah agar senantiasa nyambung dengan Allah ataupun siap melaksanakan perintah-perintah Allah dan lain sebagainya. Pada pertemuan yang kedua, kita menekankan kepada dasar tadabbur adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, di mana saya maksudkan ya, pada akhirnya ya, semua manusia yang sudah beriman kepada Al-Quran punya peluang tadabbur. Ya. Sehingga sayang sekali jika tidak dimanfaatkan peluang tadabbur yang paling utama, yaitu keimanannya kepada Allah, keimanannya kepada kebenaran wahyu Al-Quran, bahwa ini betul-betul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tidak boleh lagi ada, wah saya kan nggak paham, saya kan belum belajar tafsir dan sebagainya. Ya. Dan kemarin sempat kita bahas ya terkait dengan bagaimana jika kita belum belajar tafsirnya dan seterusnya, yang intinya tetap bisa. Ya. Perbedaannya hanyalah tadabbur a'la dan tadabbur adna. Ya. Bagi yang memiliki daya dukung minimal, ya, maka tadabburnya tadabbur minimalis, itulah. Ya. Tapi bagi yang memiliki daya dukung tadabbur yang lengkap, nah, maka insya Allah tadabburnya a'la, ya. Tadabburnya menjadi maksimalis. Ya. Perlu kita pahami seperti ini, ya, supaya juga tadi ya kita tidak ingin minimal jangan sampai mengalami am ala qulubin aqfaluha. Ya. Jangan sampai mengalami kondisi-kondisi hati yang terkunci. Ya. Karena tadabbur yang tidak berjalan dengan baik, tadabbur yang tidak teraktifkan. Sehingga kalau hati itu terbuka, bisa jadi terjadi tadabbur yang sifatnya eksternal. Ya. Tadabbur eksternal itu bagaimana? Ya. Tadabbur yang dampak daripada Quran yang dibaca dengan tadabbur minimalis itu akan membuat dirinya suatu saat jika bersama orang lain yang sedang tadabbur, ya,
maka dirinya bisa jadi memiliki suatu rasa sensitif yang besar, ya. Ya, seperti yang kemarin atau kapan pernah saya jelaskan yang terjadi kepada Fudail bin Iyad, ya. Bagaimana Fudail bin Iyad ini, ya, ketika sedang proses, ya, mencuri, ingin menjebol pintu korbannya, ya. Di waktu yang sama dia mendengar pemilik rumah itu sedang membaca wadhariyati dzarwa wal hamilati wiqra, ya. Sampai pada ayat wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit terdapat rezekimu dan apa yang sudah dijanjikan kepadamu. Nampaknya pembacanya sedang menghayati betul, sehingga, ya, bacaannya ini menembus hati Fudail bin Iyad, ya. Saat itu dia masih menjadi sebutlah penjahat, ya. Maka dari ayat itu muncul sebuah tadabbur yang isinya begini, ya. Kan artinya di langit ada rezekimu dan yang sudah dijanjikan untukmu. Maka dia mengambil kesimpulan, kalau buat saya sudah ada rezeki di langit, kenapa saya harus mencuri? Kok hidup nyusah-nyusahin? Ya. Jadi aslinya yang penting, ya, dicari, insya Allah Allah akan turunkan rezeki itu. Dari situlah dia tersadarkan, bertaubat, dan kembali kepada Allah, berhenti dari kegiatannya suka mencuri, ya. Dan belajar akhirnya jadi ulama. Ya. Ya. Terkadang riwayat ini juga masih dicandain lagi, ya. Dicandain lagi. Ya. Kalau nggak salah kan kejadiannya ini di Damaskus, ya, di Syam, di negeri Syam. Ya, berarti bahasa yang digunakan bahasa Arab, kan, ya. Ya. Kadang masih dicandain begini, ya, komentar, ya, walaupun menurut saya bisa jadi maksudnya bercanda tapi tertanam dalam hati, seakan-akan kalau kita nggak bakal bisa seperti itu, gitu, ya. Candaannya begini, ya wajar aja, ya, pencurinya orang Arab, ya, lingkungannya Arab, ya, korbannya Arab, ya. Sehingga lagi mencuri aja, ya, bisa ternasihati oleh Al-Quran. Ya. Memang kita, ya, udah dipantengin juga, udah dengerin, nggak nyambung, ya. Ini memang mungkin maksudnya bercanda, tapi hati-hati, ya, jangan sampai kemudian menjadi tersimpulkan sebuah keseriusan. Ya. Kenapa? Karena memang ta'amul ma'al Quran dalam kehidupan umat itu kan memang sangat masih jauh, ya. Karena masih jauhnya, maka segala-galanya dianggap apakah tidak mungkin, apakah istilahnya apa iya, ini yang kemudian bisa semakin menjauhkan manusia dari Al-Quran atau tadabbur, ya. Maka apapun terhadap Al-Quran, jangan ada sedikit pun perasaan, ya, apa iya, ya. Apalagi perasaan nggak mungkin, ya, maka lebih parah lagi, ya. Harus benar-benar, ya, insya Allah bisa, insya Allah akan diterapkan, ya. Termasuk tentang ayat-ayat siam, ya. Ayat siam itu kan Al-Baqarah 183, ya. Yang alhamdulillah tiap tahun kita mudah
melaksanakannya. Kapan Ramadan, otomatis kita melaksanakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam. Ya. Ini adanya di sebelah kiri. Di sebelah kiri halaman Al-Qur'an. Di sebelah kanannya itu ada ayat. Ya, ada ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas, ya. Di 178, 179, ya. Betapapun sekarang ini masih enggak terpikir bagaimana pelaksanaannya, namun kita sebagai orang beriman tetap harus terpanggil. Apakah yakin dengan kebenarannya, yakin pelaksanaannya, yakin on the way-nya, ya, bahwa ayat ini insya Allah ala tariq, ya, bahwa ayat ini betul-betul akan menjadi solusi bagi kehidupan manusia, karena Allah katakan walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Ya, begitulah insya Allah fikrah yang ada dalam diri kita tentang tadabbur. Di pertemuan ketiga ini saya akan membahas tentang asar tadabbur, ya. Indikasi ataupun dampak atau bukti-bukti bahwa kita telah tadabbur. Maka dampak tadabbur yang paling utama adalah, ya, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik rasa takut, ya, rasa takut yang sifatnya minimalis, ya, rasa takut bahkan sampai yang maksimalis. Ya. Minimalis itu bagaimana? Ya, minimalis rasa takut kepada Allah itu adalah, ya, rasa tentram. Ya. Rasa tentram ketika dia bersama Allah. Ya. Kan Allah menjelaskan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ya. Orang beriman itu kalau sudah bersama Allah, hatinya tentram, hatinya bahagia, ya. Tidak ingin segera berpisah, tidak ingin menjauh, ingin selalu bersama, ingin selalu merindukan. Ya. Ini minimalnya, ya. Ya, maksimalnya rasa takut yang bisa menghasilkan berbagai macam aksi-aksi yang lain, ya. Kalau di surat An-Nazi'at, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Nafsa. Jadi dampak rasa takut itu adalah kemampuan mengendalikan hawa nafsu. Bukan dirinya yang dikendalikan hawa nafsu, tapi, ya, manusia itu yang mengendalikan hawa nafsu. Karena itu disatukan antara khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Apakah di surat Ar-Ra'd orang yang takut kepada Allah itu, ya, akan banyak melakukan amal soleh, terutama yang sifatnya menyambung menyambung hubungan baik dengan kerabatnya dan dengan semua orang beriman. Artinya selalu berusaha berbuat baik kepada umat manusia. Allah katakan walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab.
Ya, kalau antum perhatikan di sini satu ayat digabungkan dua rasa takut, yakhshawna dan yakhafuna. Ya, karena rasa takut itu harus yang bersifat yakhshawna, yaitu rasa takut karena rasa kenal yang dalam diri manusia itu kepada Allah. Ya. Sedangkan yakhafuna, rasa takut karena merasa dirinya banyak kekurangan. Ya. Bukankah kalau dulu kita sekolah, kalau merasa persiapannya tidak maksimal, jadi takut menghadapi soal-soal, ya. Bukankah kita takut menghadapi orang yang kita kenal, yang kita pernah melakukan hal-hal yang tidak menyenangkannya? Ya, tentu ya, kepada Allah harus lebih dari itu. Jadi indikasi yang saya anggap bisa jadi paling minimalis bagi yang tadabbur ini, ya, sekaligus bisa disebut juga paling maksimal, ya, tergantung kondisi perasaannya kepada Allah saat membaca Al-Quran. Ya. Saya perlu menyampaikan ini, ya, kepada sebagian masyarakat yang masih belum siap, istilahnya belum siap memahami Al-Quran, ya, dengan segala alasannya, belum, apalagi belajar tafsir Al-Quran, ya, dengan segala alasannya, nggak ada waktulah yang ini dan seterusnya. Ya. Maka bagaimana dalam kondisi manusia itu sangat awam terhadap Al-Quran, ya, tapi di dalam dirinya juga ada asar, ya, satu dampak atau indikasi bahwa dia tadabbur. Sehingga perintah-perintah Allah di 3 surat tadi, An-Nisa 82, Shad 29, Muhammad 24, itu tetap terlaksana dalam diri kita. Yaitu usahakan, ya, tilawah yang kita lakukan, ya. Nah, karena itu secara otomatis, ya, bicara tadabbur berarti manusia itu sudah selesai dari kesadaran tilawah atau bahkan kesadaran tahfidz, sudah selesai, ya. Menjadi tidak efektif dibahas tadabbur, ya, sebagai sebuah amal, ya. Tapi kalau tadabbur sebuah fikrah, sebuah pemahaman, sah-sah aja disampaikan kepada umat. Tapi sebagai sebuah amal, maka syarat mempelajari tadabbur itu memang seseorang sudah selesai kesadarannya dalam tilawah, kesadarannya dalam tahfidz, bahkan sudah melaksanakan, sudah membiasakan, ya. Sehingga, ya, ketika dalam kondisi, ya, banyak tidak pahamnya terhadap Al-Quran, tapi hatinya begitu rajin membaca Al-Quran, ya. Dan karena ini juga saya temukan, ya, di lapangan orang-orang seperti itu, ya. Itu khusus, ya, orang-orang yang sudah tua, orang-orang yang sudah sepuh, ya. Orang-orang yang sudah sepuh, ya, apakah udah 60-an, 70-an, ya. Saya memperhatikan kok bisa, ya, ada orang nggak paham tapi kesadaran membacanya bisa jadi lebih tinggi, ya. Kesadaran ibadah membacanya bisa jadi lebih tinggi daripada orang yang paham, atau bahkan mungkin secara strata pendidikan udah keren itu, ya, Masya Allah, S1, S2, S3, Masya Allah, yang terhormat, tapi, ya, ketika dilihat bagaimana kesadaran beral-Qur'annya, ya,
maka sangat menyedihkan atau bahkan patut disampaikan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sementara ada orang-orang tertentu ya, kakek, nenek-nenek ya, sekolah aja nggak pernah, baca tulis nggak bisa ya. Tapi kalau suruh tilawah, masya Allah ya. Maka kalau saya perhatikan, kenapa bisa begitu? Karena di balik tilawahnya ada tadabbur, walaupun tadabbur yang sifatnya minimalis. Tadabbur minimalis itu bagaimana? Ketika orang membaca Al-Quran, walaupun nggak paham, tapi ya, hatinya, jiwanya itu betul-betul nyambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai kata seperti itu saja, manusia ini bukan sebuah anjuran ya. Ini harus tolong dipahami sebagai suatu gambaran supaya kita optimis gitu ya. Bahwa tadabbur itu ya dengan segala keterbatasan aja bisa dilakukan kok ya. Apalagi kalau didukung oleh daya dukung yang lebih baik ya. Jadi saya coba mengambil pelajaran dari orang-orang tua zaman dahulu yang saya perhatikan ya, dalam kondisi yang apa istilahnya nggak mengenal istilahnya tarbiyah lah, nggak mengenal kajian yang sifatnya tematik dan seterusnya. Tapi subhanallah ya, kesadaran ber-Al-Qur'annya cukup membanggakan. Ya. Maka hal yang saya evaluasi ya, adalah bagaimana saat dia membaca Al-Quran, ya, dia betul-betul merasa bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun merasa bersama Allahnya juga minimalis juga. Ya. Merasa bersama Allahnya bagaimana yang minimalis itu? Yaitu istilah ayat hadits puasa itu kebersamaannya dengan Al-Quran didasari oleh imanan wahtisaban. Dia menghidupkan betul. Saya baca Quran ini sebagai bukti saya beriman kepada Allah. Saya baca Al-Quran ini sebagai bukti bahwa saya yakin akan pahalanya. Saya baca Quran ini sebagai bukti agar dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ya, sehingga jangan ditanya, coba jelasin nih qul huwallahu ahad Allahus samad barang 5 menit aja, jangan ditanya, pasti dia nyerah ya. Tapi tidak mustahil dia menjadi orang yang paling rajin mengamalkan qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbis nas, apakah sebagai wirid hariannya petang dan pagi, apakah sebagai doa tidurnya. Jadi tilawah yang dilakukan hanya berdasarkan kebersamaannya dengan Allah, sehingga dia merasa bersama Al-Quran itu sebuah ketentraman. Ya. Bahkan karena ketentraman menjadi kebutuhan. Ya. Sehingga terasa nggak mungkin saya satu hari nggak ketemu Al-Quran. Ya. Bahkan akhirnya menjadi sebuah kenikmatan. Ya. Sehingga membuat dirinya ya menjadi orang yang sangat istiqomah di dalam membaca Al-Quran. Istiqomah bahkan ya, menjadi wirid harian yang setiap bulannya definitif. Setiap bulan selesai satu Al-Quran. Setiap bulan selesai satu Al-Quran.
Ramadan minimal 2 atau 3 kali ya hatam Al-Quran. Maka siapapun ya, ketika bisa melakukan bersama Al-Quran seperti ini, ya, maka itu sudah menunjukkan ya, adanya tadabbur di dalam dirinya, betapapun tadabbur yang sifatnya sangat global, ya. Jadi karena ya, istilah ayat di surat Al-An'am, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladzi baina yadayhi wa litunzira ummal qura wa man haulaha walladzina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bihi wa hum ala salatihim yuhafizun. Bahwa siapa yang betul-betul yakin dengan hari akhiratnya, siapa yang sudah rajin dengan sholatnya, ya, maka aslinya di dalam dirinya itu ada keimanan yang baik terhadap Al-Quran. Inti dari surat Al-An'am, ya, coba cek di ayat 90-an, insya Allah bisa kita dapatkan ayat itu. Ya. Hingga ya, ini bisa jadi sebuah evaluasi dalam kehidupan kita. Ya. Ya. Sebuah evaluasi ketika diri ini tidak kunjung menikmati Al-Quran, tidak kunjung istiqomah bersama Al-Quran dan lain sebagainya, ya, maka ya, perlu evaluasi minimalis. Ya. Memang saya ini kalau lagi baca Al-Quran, ya, perasaan yang ada itu memang bersama siapa? Ya. Bersama Allah tuh, misalnya dia ingin memaksakan, ya bersama Allah lah. Ya. Nah, kalau bersama Allah kan seharusnya manusia itu tentram. Kok kamu baru juga bersama Al-Quran 5 menit, 10 menit, kok udah gelisah, itu bagaimana? Nah, disitulah akan ada kesadaran yang lain. Apakah kesadaran istighfar? Ya Allah. Ya. Lagi bersama yang lain bisa berlama-lama, masa bersama Allah dengan Al-Qurannya nggak bisa lama? Ya. Ya, kecuali yang mungkin sudah ada kondisi kesehatan yang tidak mengizinkan atau ada kondisi-kondisi yang lain. Kita bicara kondisi normal nih, nggak ada apa-apa. Dia dalam kondisi sepenuhnya memiliki waktu, memiliki daya dukung kesehatan dan sebagainya, tapi tidak merasa nikmat bersama Al-Quran, ya, maka ini menunjukkan bahwa di dalam dirinya tidak ada tadabbur yang minimalis sekecil apapun nggak ada. Nah, kalau saja masih ada tadabbur yang dalam arti ya masih merasa kalau sudah bersama Al-Quran itu bersama Allah, maka insya Allah manusia itu ya seperti umumnya orang ketika mencintai makhluk yang lain, apakah itu benda, apakah manusia, ya pasti merindukan, pasti tidak ingin berpisah. Ya. Karena itu perlu kita jadikan standar ataupun evaluasi dalam diri ketika diri ini belum bisa sepenuhnya menikmati Al-Quran, maka bisa jadi memang ada kondisi tadabbur yang harus diperbaiki, ya, atau bahkan masih parah, tadabbur yang masih parah, berarti tidak ada tadabbur walaupun yang sifatnya sangat minimal, ya, belum ada di dalam diri manusia itu. Ya. Sehingga insya Allah, ya, ketika diri ini terhadap Al-Quran
bagaikan makanan ataupun air seperti yang dijelaskan oleh Al-Quran itu sendiri, ya, di Al-Waqi'ah misalnya, ya. Sebelum menjelaskan Al-Quran, Allah bahas masalah makanan, masalah minuman, dan lain sebagainya, ya. Maka kalau saja Al-Quran itu benar-benar menyatu dalam diri kita, maka diri ini harus ada perasaan, istilahnya, ya, lapar Al-Quran. Ya. Kalau lapar makanan semua orang bisa, tapi sudah ada nggak lapar Al-Quran? Kalau lapar makanan kan pasti nyari Al-Quran. Ya. Kalau lapar makanan kan mestinya orang nyari makanan. Kadang-kadang saking laparnya udah nasi sama tempe udah nikmat banget itu. Ya. Kalau saja ada lapar Al-Quran di dalam diri kita, ya, maka nyaris diri ini tidak akan pernah mengatakan, wah saya nggak ada waktu, wah saya lagi sibuk, wah saya ini itu apa aja, ya bahkan maaf ini ya, bisa jadi seorang ibu mengatakan, wah saya kan punya balita, ya betul, memang balita menjadi satu hambatan, ya, tapi namanya lapar, ya akan nemu aja pengkiatannya, ya. Kayak orang lapar makanan, ya. Walaupun punya balita 5, ya kalau udah lapar ya kiat-kiat gimana sih tetap makan, ya. Bukan berarti balitanya 5, kalau cuma 1, wah saya hari ini nggak mau makan, kenapa? Kan punya balita. Nggak mungkin seperti itu, ya. Atau punya haus, kalau haus minuman kita udah biasa. Bagaimana haus Al-Quran? Ya. Pokoknya belum terobati hausnya sebelum dia membaca Al-Quran, ya, sesuai dengan kemampuan yang bisa dilakukan. Inilah insya Allah yang memang diinginkan oleh Al-Quran. Ya. Bagaimana seharusnya hubungan kita dengan Al-Quran. Maka insya Allah, apalagi bagi orang-orang beriman yang ya sedikit aja terpelajar lah, insya Allah, ya, hati yang semakin menikmati Al-Quran, ya, maka pasti, ya, ibarat orang makan gitu, ya, pasti ingin nyari menu yang lebih menarik, ya, ibaratnya, ya, habis kelas warteg, ya, biasa kelas warteg, tapi ya, ini kepingin kelas resto misalnya, ya, ibaratnya seperti itulah, ya. Ber-Al-Quran juga begitu, ya. Ya, lama-lama punya kesadaran ingin, ya, kelasnya lebih meningkat, ya. Sampai kepada sebuah kondisi, ya, setiap ada ayat yang dibaca sementara dia nggak paham, ya, walaupun cuma globalnya, dia merasa nggak enak. Nah, itu berarti sudah tadabbur yang lebih tinggi. Dengan sebuah perasaan yang saya bacakan pesan Allah. Ya. Kok bisa-bisanya saya nggak memahami pesan Allah? Ya. Nggak memahami pesan suami, ya. Suami ngomong A, B, C, D, ya. Paham? Apakah menjawabnya asal aja ya, padahal nggak paham? Ya. Nggak bagus seperti itu. Ya. Atau paham tapi nggak dilaksanakan, ya nggak boleh juga, berarti bertentangan dengan akhlak ketaatan kepada suami. Atau kalau nggak paham, ya otomatis harus bilang, saya belum paham. Ya. Artinya manusia bersama manusia aja satu hal yang aneh, ya, tidak memahami apa yang diinginkan. Ya. Maka kalau saja dalam diri ini ada kesadaran tadabbur yang tinggi, ya, insya Allah, ya, manusia itu akan punya perasaan
nggak nyaman. Ya. Kalau ada ayat ya dibaca tapi nggak paham. Ya. Sebutlah misalnya dia baca innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Ya. Ketika nggak paham itu ya, secara otomatis akan penasaran apa sih maunya ayat ini. Dan ketika perasaan seperti ini terus meningkat ya, nanti kita akan dihadapkan ya, kondisi ayat-ayat yang ternyata satu dengan yang lain ya mengalami pengulangan ya. Pengulangannya itu bisa dalam bentuk ayat ya. Seperti wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Itu di dalam seluruh Al-Qur'an ada 6 kali. Seperti ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban 31 kali. Masa iya kita nggak bisa memahami sebuah ayat yang diulang-ulang seperti itu. Wailu yauma idzil lil mukadzibin 10 kali. Ada pengulangan ayat, ada pengulangan kata. Siapapun yang baca Al-Quran pasti banyak ketemu ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas, al-jannah, jahannam, kafaru. Yang gitu-gitu kan banyak dalam Al-Quran. Artinya ketika kita terbiasa seperti ini, maka insya Allah paling tidak 50% dari Al-Quran itu terfahami secara kosakatanya, ya, secara vocabnya. Dan ini akan memudahkan bagi kita ketika ingin menyempurnakannya menjadi satu pemahaman-pemahaman yang utuh. Ya. Dalam arti nanti setiap ayat itu ya, mungkin kata yang nggak dipahami adalah katakan beberapa, ya. Kemudian beberapa yang lain sudah paham, ya. Ketika terbiasa, ya. Terbiasa karena ingin tadabbur atau istilahnya tadabbur fahman, ya. Tadabbur yang dihasilkan dari pemahaman ayat. Maka tidak mustahil memang ayatnya agak aneh nih ya. Tapi tetap aja misalnya ya ayyuhalladzina amanu paham syahadatu bainikum idza hadara ahadakumul maut hinal wasiyyati ithnani dawa adlin minkum aw akharani min ghairikum in antum darabtum fil ardi insyaallah arti paham in antum darabtum fil ardi fa asabatkum musibatul maut insyaallah paham musibatul maut tahbisunahuma min ba'di sholati fayuqsimani billahi in irtabtum la nashtari bihi thamanan walau kana dha qurba wa la naktumu syahadatallahi inna idzal laminal athimin. Kita bisa melihat kira-kira berapa persen ini kata yang sudah terpahami, yang sudah familiar, yang sudah banyak ya terulang-ulang di dalam bacaan kita sehingga semua artinya sama. Ya ayyuhalladzina amanu orang beriman. Semua kata al-ard artinya ya, katakan bumi ya. Semua maut ya artinya kematian. Tinggal yang belum paham kita baca. Ya. Ya, sehingga ya, insya Allah sudah tadabbur ketika ya, minimal pentingnya berwasiat ketika akan meninggal ya. Terutama ketika dirinya dalam perjalanan jauh misalnya ya global seperti itu ya, walaupun kalau dipahami secara fikih ya, tentu ada pemahaman yang lain terhadap ayat ini ya. Sehingga ya, penting
kondisi seperti ini ya, agar di dalam tilawah-tilawah kita itu jangan sampai ya blank ya. Ya. Kamu udah berapa tilawahnya hari ini? 5 juz. Ya. Coba jelaskan 5 menit saja. Ada kesan apa dari 5 juz itu? Ya. Yang tadi itu agak menyentuh hatimu. 5 juz ya. Atau mungkin coba kamu tulis barang sehalaman bisa. Ya. Kalau bisa insya Allah itu baik. Kalau nggak bisa, aduh saya nggak tahu apa yang harus saya tulis, apa yang harus saya omongkan. Padahal yang dibaca nggak kira-kira 5 juz ya. Ya. Tapi apa yang kamu rasakan tadi saat 5 juz itu ya. Pesan apa yang menyentuh hatimu, pesan apa yang memotivasimu, nggak ada apa-apa ya. Nah, ini kan sayang kalau seperti itu ya. Padahal di dalam dirinya ada peluang untuk bisa seperti itu ya. Apakah peluangnya dia bisa baca terjemahan, apakah peluangnya ya, apalagi kalau ya mereka yang sudah melek teknologi ya, bisa istilahnya bisa browsing, bisa googling dan seterusnya ya. Namun sekedar pemahaman global saja tidak bisa ya, maka ini sangat khawatir apa yang diancamkan oleh Allah, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Ya. Memang hatimu terkunci apa ya? Ya sampai ya sekedar pemahaman global aja nggak tersirat ya. Seperti itu insya Allah salah satu katakan ya dampak tadabbur yang lebih tinggi lagi ya. Kemudian terlebih ketika berpadu antara kondisi tadabbur yang pertama yang kedua itu bahwa dia betul-betul menikmati Al-Quran itu sebagai pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Sehingga orang-orang yang dengan yang pertama itu biasanya memang dia tidak bisa tidak konkret merasakan tadabbur Al-Qur'annya ya. Tapi orang-orang seperti itu biasanya terlihat bagaimana jiwanya yang lebih bersih, hatinya yang lebih lunak, sehingga ketika suatu saat dia mendengar orang beriman yang lain yang menyampaikan tausiah atau menyampaikan kajian Al-Quran, ya, maka dia menjadi lebih siap untuk menerima, ya, lebih mudah tersentuh untuk menerima, ya, dan tidak mustahil dibalik ketidakpahamannya itu, ya, dengan Al-Quran, ya, ketika mendengarkan sebuah tausiah atau kajian Al-Quran bisa jadi ada tetesan-tetesan air mata dari kondisi sebagai indikasi jiwa dan hati yang semakin bersih, semakin suci. Ya. Nah, terlebih ketika sudah lebih meningkat, ya istilahnya ya, tadabbur bil fahmil ijmali. Ya, kalau dalam tafsir Sofwatut Tafasir itu ya ada istilahnya al-ma'nal ijmali, pemahaman secara global. Ya, ya. Maka dimaksudkan dalam tafsir ini kalau kita nggak siap dengan pemahaman yang wah nanti insya Allah kita akan pahami ya daya dukung tadabbur itu apa saja agar lebih maksimal ya. Apakah secara bahasa, apakah secara sirah, apakah secara hukum dan lain sebagainya, ya. Ya paling tidak dengan ya dengan al-fahmul ijmali, ya, pemahaman yang global kita ya, menghargai ya, mutakallim,
menghargai ya, Allah sebagai pemilik wahyu ini, atau sebagai pemfirman wahyu ini, ya, kita merasa tidak pantas lah ya. Kalau sekedar pemahaman global saja kita tidak paham misalnya, ya. Atau paling tidak ya, menyadarkan diri, menggugah diri. Ya, jiwa tadi kamu itu nggak paham apa-apa loh terhadap apa yang kamu baca. Ya. Oh iya, sehingga mencoba untuk baca terjemahan dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, ya, yang lebih tinggi lagi, ya, ketika tadabbur itu memberi berbagai macam dampak yang lebih bervariasi lagi. Ya. Ya. Apakah variasinya yang tadinya nggak punya energi jadi bersemangat misalnya, ya. Seperti tadabburnya Abu Talhah misalnya dalam kondisi fisik yang sudah tua karena tadabbur surat At-Taubah, berangkatlah infiru khifafan dalam kondisi ringan dan berat, maka tadabburnya memberi energi yang luar biasa. Apakah tadi Fudail bin Iyad ya dari keinginan bermaksiat langsung berhenti bermaksiat, ya, tidak terlepas karena tadabbur Al-Quran. Ini tadabbur yang sudah maksimal, ya. Ya, apakah tadabbur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke para sahabat yang merasa seakan surga dan neraka itu di depan mata, ya. Yang dampak yang lainnya karena tadabbur ada cucuran air mata, ya, dan kemudian membentuk kepada akhlaknya, membentuk kepada perilakunya, ya, wabil khusus perilaku yang sifatnya bersabar dalam ketaatan, ya, alias istiqomah. Betapapun untuk istiqomah ini pahitnya luar biasa, beratnya luar biasa. Tapi ketika sudah tadabbur Al-Quran, rasanya menjadi lebih ringan, menjadi lebih terjangkau. Maka ketika kita baca ayat-ayat tentang tidaklah Rasulullah sedang mengalami kondisi jiwa yang tertekan, yang sedih yang sangat dalam, hati yang sempit seperti di akhir Al-Hijr, ya. Perintahnya kan salat, fasabbih bihamdi rabbika wa qum minas sajidin. Tentu bagi Rasulullah nomor satunya adalah salat yang tertadabburi bacaan-bacaannya. Sehingga menyatu dalam salat itu berbagai macam penguat jiwanya. Salatnya sendiri dengan salat itu berarti ada kedekatan dengan Allah, udah memberi penguatan. Kemudian tadabbur terhadap bacaan salatnya memberi penguatan. Apalagi barokahnya, ya. Karena otomatis salat itu kan secara bahasa artinya doa, ya. Salatnya diterima, maka insya Allah salat itu betul-betul memberi penguatan. Karena itu yang nggak memahami prinsip-prinsip ini memang menjadi susah dicerna. Kok bisa ya banyak masalah perintahnya sholat? Kenapa nggak diselesaikan aja permasalahan itu? Malah disuruh sholat. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa qum minas sajidin. Saya tahu kamu lagi mengalami masalah yang berat. Sholatlah kamu, sujudlah kamu. Tentu yang nggak memahami prinsip-prinsip ini memang susah nyambung, sehingga nggak akan pernah tertarik menjadikan sholat sebagai solusi menghadapi tantangan kehidupan. Ya,
khusus tantangan bagaimana bisa beristiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipanggil oleh Allah masih dalam keadaan ketaatan-ketaatannya. Apakah masih rajin ngajinya? Apakah masih rajin aktivitas dakwahnya? Masih rajin kebersamaannya dengan Al-Quran dan lain sebagainya? Itulah tantangan yang harus kita upayakan bersama dengan doanya, dengan sholat-sholatnya, ya, dengan ilmu-ilmu yang kita pelajari insya Allah. Ya. Baik jamaah rahimakumullah, inilah sekilas tentang athar tadabbur atau dampak-dampak atau indikasi-indikasi bahwa kita sudah melakukan tadabbur untuk Al-Quran ini, sehingga insya Allah selanjutnya kita akan pelajari ya pendalaman-pendalaman tadabbur yang bisa semakin luas ya, atau istilahnya satu ayat atau beberapa ayat terasa memiliki pesan yang jauh lebih luas daripada apa yang diungkapkan oleh ayat tersebut. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallah khairal jaza kepada Gurunda Kiai Haji Abdul Aziz Abdur Rauf atas materi hari ini, tadabbur sesi 3 tentang dampak-dampak tadabbur ya. Semoga semua kita bisa mencerna ya, memahami dan kemudian belajar untuk memiliki keterampilan tadabbur itu, tentunya didasari dengan keimanan yang kuat. Baik Gurunda, apakah ada sesi tanya jawab Gurunda? Ya boleh, kurang 10 menit. Silakan para partisipan yang ingin bertanya barangkali 1-2 orang. Jika tidak ada, mungkin saya akan mengawali pertanyaan dengan tadi ada tadabbur maksimal, ada tadabbur minimal, dan tadabbur dalam sholat Gurunda ya. Tadabbur dalam sholat. Sejauh mana tadabbur dalam sholat itu diperbolehkan? Kita menyaksikan beberapa peristiwa para makmum sholat jamaah di Timur Tengah, di masjid-masjid gitu. Ada yang mungkin menangis karena tadabbur dengan bacaan imamnya sampai histeris dan bahkan tersungkur gitu Gurunda. Itu Gurunda pertanyaan saya. Ya, memang kita harus kembali kepada Rasulullah ya. Rasulullah adalah contoh tadabbur yang pentadabbur yang ideal, yang paling baik. Ya, kalau kita lihat Rasulullah dalam tadabburnya ya wajar-wajar aja lah. Ya. Tapi kita juga jangan sampai saking wajarnya jadi nggak ada akarnya, juga jangan begitu. Ya. Adapun ya, kemudian bagi sebagian orang ada tadabbur yang terkesan ya, berlebihan, ya, maka kita hanya bisa memahami itu kasuistik. Ya. Kita harus bisa memahami ya wah saya tadabbur lebih kecil dari itu kok belum bisa ya. Cukup begitu aja, ya. Nggak usah dipahami kapan ya saya bisa persis seperti itu, nggak usah begitu. Ya. Kalau kita buka tafsir surat At-Tur di Ibnu Katsir misalnya, di situ ada kisah. Ya. Adalah Umar radhiyallahu an melewati sebuah rumah yang penghuninya lagi baca At-Tur, ya, At-Tur, kitabim mastur, fi raqqim mansyur wal baitil ma'mur. Sampai pada ayat inna adzaba rabbika lawaqi'. Sungguhnya bersumpah 6 kali hanya untuk menjelaskan azab Rabbmu itu pasti terjadi. Normalnya cukuplah di dalam diri ini ada perasaan astagfirullah, ya. Ada perasaan doa Allahumma
qini adzabak, ya Allah, jagalah aku dari azabmu. Atau ada permohonan, Allah marhamni bil Quran, rahmatilah aku dengan Al-Quran, jangan sampai kena azab itu. Ya, itu sudah sangat cukup. Inna azab rabbika lawaqi' ma lahu min dafi'. Tapi yang dialami oleh Umar saat itu, begitu mendengar ayat itu, Umar yang terkenal berbadan besar, kokoh kuat itu, tiba-tiba badannya semua melemah semua, sehingga ya, berdiri aja nggak kuat. Istilahnya ambruk gitu ya. Ambruk. Ya. Nggak bisa bangun lagi. Sampai kepergok oleh sahabat yang lain, akhirnya digotong pulang ke rumah. Sampai di rumah, di riwayat itu dikatakan sebulan dia mengalami kondisi yang lemah setiap kali teringat oleh ayat. Ini harus pemahamannya adalah kasuistik. Pemahamannya cukup bagaimana saya bisa punya iman seperti itu. Ya, tidak perlu sampai kepada gimana saya bisa lemes seperti itu. Ya, katakan bisa lemes sebulan seperti itu, enggak. Cukup ya. Cukup bagaimana bisa punya perasaan takut kepada Allah seperti Umar radhiyallahu. Ya, termasuk mungkin kita dengar orang menangis sampai sesungguhkan karena sebuah tadabbur misalnya, ya kita juga belajarnya adalah ngambil ibrahnya adalah ya, kalau dalam diri ini ternyata masih biasa-biasa, maka paling tidak kita beristighfar. Astagfirullah, tuh orang sampai sesungguhkan seperti itu, tapi kok jiwa saya ya, nyantai-nyantai aja ya, nggak ada perasaan apa-apa. Ketika menjadi istighfar, maka itu sudah masuk dalam tadabbur, walaupun mungkin sebut minimal. Ya. Sebagaimana diungkapkan oleh Imam Ghazali, ya. Ketika kamu tidak merasa tersentuh oleh Al-Quran, tapi kemudian kamu ya, merasa sedih oleh kondisimu itu, maka itu merupakan sebuah cara agar kamu bisa menghidupkan hatimu untuk bisa lebih tadabbur. Jadi kita cukup mengevaluasi diri. Ya Allah, kok dia sampai sebegitu sesungguhkannya ya, atau mungkin histeris dan lain sebagainya, kok saya biasa-biasa aja ya. Maka jadikan itu sebuah evaluasi. Terhadap perbuatannya itu anggap aja itu sebagai satu kasuistik ya. Jadi itu hanya untuk dia aja. Aslinya tidak harus seperti itu ya. Kalau ada peluang boleh saja disampaikan ya. Katakan akhi ya, antum tahu cara perasaan antum seperti itu mengganggu orang di samping kanan samping kirimu ya. Belum lagi yang lain ya. Orang seharusnya ingin tadabbur jadi terganggu oleh suara tangisanmu, suara apakah teriakan dan lain sebagainya. Kalau dia bisa ya alhamdulillah. Kalau nggak bisa ya apalagi harus kita bersikap sabar ya. Dan ini saya punya pengalaman ya. Saya punya makmum yang memang waduh sensitifnya luar biasa ya. Dan hampir dia nggak bisa menahan rasa tangis yang sampai mengganggu sebelah kanan sebelah kirinya, bahkan mungkin sekian banyak jamaah. Ya. Jadi tangisannya itu bersuara yang lumayan mengganggu dan sudah kita ingatkan ya. Jawabannya dengan penuh tawadhu, iya Ustaz, sebetulnya saya itu bukannya nggak kepingin
bisa mengendalikan jiwa saya kalau sudah larut dalam tadabbur. Tapi udah berkali-kali saya berusaha, nggak bisa ya. Ya, udah berusaha katakan mengecilkan volume tadabburnya, gitu lagi katanya. Ya itulah mungkin yang bisa kita pahami terhadap tadabbur orang lain yang mungkin agak mengganggu ya. Termasuk juga kalau diusahakan tadabbur itu bisa bisa istilahnya kalau dalam persolatan ya, bisa bersama siapa saja, apakah lagi baca sendiri, apalah atau dibaca oleh imam siapa saja, ya. Artinya termasuk yang belum ideal atau harus ditingkatkan. Ada orang bisa tadabbur merasa indah sekali ayat itu, ya tergantung kepada siapa imamnya, siapa pembacanya, ya, itu sudah bagus ya. Tapi yang lebih bagus lagi ya, bisa menghilangkan ketergantungan seperti itu ya. Bahkan baca sendiri harus juga bisa tadabbur ya. Karena di Al-Anfal dikatakan wa idza tuliyat, apabila dibacakan. Dibacakan itu berarti apa? Siapa aja pembacanya ya. Tapi sebagian orang baru bisa kalau yang membacanya imam fulan, kalau yang lain ya kemudian menjadi nggak nyambung misalnya, ya, harus diupayakan agar menjadi orang yang lebih terbiasa fokus kepada ayat dan isinya daripada pembacanya. Walaupun memang kadang pembaca juga punya peran menghidupkan suasana ayat itu sendiri. Allah. Boleh satu lagi, Gurunda? Ya, silakan. Ya. Ini ada pertanyaan dari Bu Eka. Untuk para pemula itu tadabbur itu apakah ada arahan dari surat apa gitu, ayat apa yang dihafal atau terserah udah. Kemudian berikutnya, apakah harus membaca buku tafsir, kitab tafsir atau cukup dengan terjemah, Gurunda? Fadhil, Gurunda. Iya kan ayatnya mengatakan begini, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Tayassara itu artinya apa? Ya, sebuah proses tarbiyah untuk orang beriman. Artinya mulailah dengan ayat apa saja yang membuatmu enak, ya, yang membuatmu lebih bersemangat, lebih terjangkau, ya. Jadi ya menurut saya nomor satu tadabbur kita itu adalah surat Al-Fatihah, ya, karena dialah surat yang paling banyak kita baca. Ya, sungguh aneh, ya, ayat yang paling banyak kita baca, tapi kita nggak punya perasaan apa-apa baca Al-Fatihah. Ya, kenapa? Dari seringnya, ya. Lah, padahal maksud Allah itu semakin sering itu semakin terhayati, ya. Kok ada kok ada kondisi yang beda, ya berarti ada sesuatu yang nggak beres, ya. Oleh karena itu di kurang lebih 5 Ramadan yang lalu, ya, itu sampai membuat saya, ya, begitu selesai Ramadan langsung saya tuangkan dalam sebuah tulisan, ya, khusus terhadap tafsir Al-Fatihah, ya. Tidak ada lain, ya, karena kita tidak ingin, ya, ayat yang paling banyak kita baca, tapi saat baca kita nggak punya perasaan apa-apa. Kenapa? Karena kosongnya di pikiran kita tentang Al-Fatihah yang dijelaskan oleh Rasulullah, yang dijelaskan oleh tafsirnya dan lain sebagainya. Ya. Jadi aslinya apa saja yang membuat kita nyaman. Ya. Tapi kalau mau menggunakan tayassar, ya, maka pahamilah surat-surat yang paling banyak bersama kita, apakah Al-Fatihah, apakah Al-Ikhlas, apakah Al-Falaq, An-Nas, dan lain sebagainya. Ya.
Adapun membaca buku tertentu, ya itu tergantung kita ya. Ya, kalau kita memang ingin maksimal ya otomatis kita harus bisa mengakses apa saja untuk memperdalam surat tersebut ya. Tapi kalau kita memang cukup saya paham globalnya saja terjemahan. Ya. Kalau ingin lebih dalam ya. Apalagi ingin kira-kira kalau saya suruh ngomong Al-Fatihah itu ya jelasin Al-Fatihah itu kira-kira berapa menit ya? Saya kepinginnya minimal sejam ya, otomatis harus banyak yang dibaca. Kalau cuma 5 menit ya terjemahan sudah cukup insya Allah. Ya, baik Allah alam. Gunda, ada yang bertanya, tadabbur Gunda tentang Al-Fatihah ada di mana Gunda? Mungkin jamaah nanti bisa mengakses. Ya, ini biasa mungkin mungkin nanti saya saya kirim boleh. Japri ke antum saya iya. Nah, baik Gunda, cukup atau boleh lagi Gunda? Ya boleh kalau masih ada. Boleh kalau masih ada ya. Mana ya? Ini pertanyaan ingin membaca dengan tartil perlahan, terkadang suka membaca terjemahannya, merenung isinya. Saya sampai terisak-isak sampai ke anak isinya, sampai saya sampaikan ke anak-anak terjemah yang menarik itu, tapi terkadang jadi lama, tidak tercapai menyelesaikan satu juz. Bagaimana Ustadz keinginan menyelesaikan bacaan berbenturan dengan menyampaikan kepada keluarga gitu. Jadi gitu Ustadz. Gunda. Tafadhal Gunda. Ya sesuai dengan perintah tadi, faqra'u ma tayassar ya. Sampaikan sesuai dengan kemampuan yang ada aja ya. Jadi kita harus lebih mengandalkan peran Allah daripada peran kita ya. Kalau pakai peran kita, saya kira semua manusia akan mengatakan begini, ya saya bisa apa, ya mungkin nggak menarik, ya mungkin ilmu saya masih dangkal dan lain sebagainya. Tapi dalam menyampaikan Al-Quran yang lebih dihidupkan adalah saya menyambungkan wahyu Allah ini kepada anak atau kepada teman dan lain sebagainya. Tersambung dan tidaknya itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Rasulullah mengatakan balighu anni walau ayat, sampaikan kepadaku walaupun satu ayat. Apa yang maksud dengan walaupun satu ayat? Walaupun modalmu cuma sedikit, termasuk ilmumu juga sedikit, terbatas ya. Jadi di dalam proses menyampaikan Al-Quran ya tidak ada keharusan ya harus nunggu dokter dulu, harus nunggu profesor dulu baru menyampaikan, enggak ya. Tapi yang ada adalah dua proses ini harus jalan terus. Ada saat menyampaikan, ada saat belajar, menyampaikan, belajar, kayak pedagang gitu ya. Ada kulakan, ada jualan, kulakan, jualan, itu cepat itu ya. Bisanya daripada kulakan terus. Kapan jualnya? Nanti kalau udah sepenuh rumah, keburu rusak ya. Disitulah tepatnya Rasulullah mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Bisa saja dikiati, wah saya kalau begini terus lama dong, ya udah kiati ya. Apakah misalnya ada sesi memang fokusnya memang lebih banyak tilawah ya. Ada saat-saat memang ingin lebih tadabbur terhadap Al-Quran dan lain sebagainya ya. Sehingga insya Allah berimbang di dalam diri ya. Walaupun yang seperti yang kita pelajari dalam At-Tibyan ya, dalam kitab At-Tibyan ya, bagaimana Ibnu Abbas mengatakan aku membaca Az-Zalzalah, ingat nggak ya? Aku membaca Az-Zalzalah kemudian
terhayati dengan baik, membuatmu lebih takut kepada Allah, ingat hari kiamat dan sebagainya, itu lebih baik daripada membaca 30 juz, membaca Al-Quran seutuhnya. Itu menunjukkan apa? Ya, betapa barokahnya ketika Al-Quran itu tadabbur. Ya. Tapi kalau melihat dalil-dalil yang lain, tidak juga berarti, ya kalau gitu udahlah nggak usah ada program hatam lah, tadabbur aja terus. Tidak begitu. Ya. Para sahabat, apakah Umar atau yang lain, bagaimana sholat subuhnya menyelesaikan An-Nahl, sholat subuhnya menyelesaikan surat Yusuf, menunjukkan ada proses tilawah yang panjang. Berarti ada proses menghafal yang signifikan sehingga bisa satu sholat selesai An-Nahl, satu sholat selesai surat Yusuf dan lain sebagainya. Intinya nanti kembali kepada ta'amul yang menyeluruh. Ya, ada saatnya tadabbur, ada saatnya tilawah, ya, yang pada akhirnya nanti bisa tersatukan dengan sendirinya dalam kehidupan orang beriman. Allah. Baik, Gurunda, jazakallah khair katsira. Saya kira cukup untuk pertemuan sesi 3 ini. Pertanyaan sudah habis dan waktu sudah sore. Di waktu Indonesia bagian tengah sudah berbuka puasa. Selamat berbuka kepada Bapak Ibu yang ada di Indonesia Tengah. Baik, Gurunda, mohon ditutup di akhir sesi dengan doa Gurunda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa du'aana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar. Amin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair katsira, Bunda. Demikianlah para partisipan hadirin jamaah rahimakumullah kajian sekolah tadabbur sesi 3 ya. Semoga kita semua bisa menerimanya dengan baik, mencatatnya dan memahaminya untuk kemudian kita coba praktekkan dalam ketika kita membaca surat-surat Quran baik di dalam di luar sholat maupun di dalam sholat. Baik, kita akhiri sama-sama pertemuan kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit undur diri semuanya. Mangga Gurunda, jazakallah Gurunda. Selamat berbuka untuk teman-teman dari Indonesia Tengah. Syukron, jazakallah khair Ustaz. Wa iyyakunna. Jazakallah khair Ustaz. Wa iyyakum. Izin menutup ruangan Zoom.